warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru dan para jemaah yang saya hormati, yang pertama kali ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan pelaksanaan ibadah wajib sebagai kaum muslimin, yaitu sholat fardu. Di dalam hal ini, sebelumnya saya melanjutkan pertanyaan, saya mohon maaf dulu kepada seluruh jemaah kalaupun seandainya pertanyaan saya ini sangat janggal, mungkin itu adalah kebodohan pribadi saya. Namun kalaupun ada kebaikannya, insya Allah ada keberkahan. Jadi langsung saja mengenai pelaksanaan sholat fardu, sholat wajib, yang mana kita semua kaum muslimin sama-sama memahami mungkin dalam ilmu fikih bahwasanya rukun sholat adalah surah Al-Fatihah. Jadi dalam surah Al-Fatihah situ banyak lapas huruf yang sering akan terjadi tumpang tindih yang terutama sekali, yaitu huruf hamzah dan ain, huruf do dan dal, huruf ha dan ho. Jadi pertanyaan dari pribadi saya untuk kesempurnaan yang mana menurut jalan ilmu tarekoh, kalau batin kita melenceng ataupun pindah ke pikiran lain, contohnya seumpamanya untuk kebenaran lapas dan huruf, berarti kita terlepas dari mengingat zat yang tiada berhayal. Jadi pertanyaannya, untuk mencapai kesempurnaan, trik ataupun sistem ataupun caranya bagaimana? Jadi mungkin hanya demikian pertanyaan saya, dan kurang kalaupun tidak pas daripada pertanyaannya, saya mohon maaf, mungkin adalah kebodohan. Kalaupun ada kebaikan, mungkin semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi pertanyaan jawab Pak Sesiji ya jais penong ya. Nah, masalah pelaksanaan daripada rukun-rukun sholat. Nah, seperti halnya Al-Fatihah itu salah satu daripada rukun sholat yang tergolong rukun qauli, rukun yang wajib kita baca. Nah, dalam hal membaca Fatihah juga, aduh dijelas ke Bapak udah jenuh. Nah, mesti bacaan ini sesuai dengan kehendak Al-Fatihah itu sendiri, yaitu sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid, tentunya demikian. Nah, makanya disampaikan juga kadang-kadang huruf-huruf Al-Fatihah di kibahasaku meresok sanjawan. Contoh atau dia hamzah bang manjau jama'ain, sehingga ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah manjau dia. Nah, ya. Nah, ataupun huruf-huruf selain. Nah, ain jenuh manjau jama hamzah, hamzah manjau jama ain, sehingga arti kalimat setibaca dalam adu berubah. Satu contoh perubahan ya, semesti kita baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Coba ganti hamzah jadi ain, iyyaka na'budu. Jadi na'budu lain na'budu. Nah, tapi jadi ini terjemahan nih, kin na'budu kami menyembah, na'budu kami mulai atau kami kekal.
Na'budu abadan abidin, itu kekal. Kepadamu kami kekal. Ya kan jauh jadi. Nah, sedangkan nani apabila neram zikir kepada Allah umpamanya di saat membaca Fatihah, apa cara ni kinram zikir karena bacaan tidak terkontrol. Kan ono bisa berubah huruf nih, insya Allah tidak. Lidah orang yang fasih tidak akan berubah. Kan senang. Makanya reti ini ibarat kita berjalan, mesti nak kesintir aja cukur. Betul? Anak kinyuang. Nah, kesintir aja dan cukur mana ada sintir, nak umpat pai pecual. Nah, jadi insya Allah demikian ada. Ya Pak Yo, yo. Siapa deh? Siapa? Ya. Yo lanjut. Datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhasabah ya. Jemaah ini gitu bang, janggal salah karena pertanyaan. Iya. Saya tanya di masalah muhasabah diri jenah. Masalah ni yakin juk ni jenah ya lagi dalam keadaan syariat ini agak kuruk di tariqah. Hukum ni saya tanya maksud kuruk tigelang nak pasandai ni umpama syariat agak kuruk tariqah. Dalam keluarga semua kan ninja ada keluarga lah no. Ninja mak ni jamana anak nega kuruk dah halang mak ni no kira paksa saya kuruk apa hukum. Anak aku terima kasih. Iya. Jadi masalah untuk mengikuti thariqah umpama dalam satu keluarga umpama ya. Nah ya, wat aduh ini mengikuti tuntunan thariqah wat makum gitu ya. Jadi kia geti urau tian sibareh nutuk toriko makum dinggo. Kanono agak dipaksa tentu mak tak jadi. Dalam hal menyikapi hal sedemikian, kita kembali kepada ayat Al-Quran. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam hal urusan agama, sebab sudah jelas perbedaan antara orang yang cerdas dengan orang yang bodoh. Orang yang cerdas pasti mau mengikuti yang benar. Orang yang bodoh pasti mempertahankan kebodohannya. Jadi sedih. Jadi Naram hanya sekedar menyampaikan, ya. Ini ngebuka wawasan nitian berpikir. Bisa diterima, alhamdulillah. Tidak bisa diterima, mak dipaksa kok. Kan senang. Rasul sedemikian juga. Rasul hanya menyampaikan risalah. Dan Rasul tidak berhak ini memaksa orang untuk masuk Islam. Rasul hanya menyampaikan. Mak daco ia artinya akan memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki.
Maka oleh sebab senolah paman beliau sendiri wafat dalam keadaan kafir. Siapa? Abu Jahil laknatullah. Sampai Rasulullah waktu ini memeluk paman ni di waktu agak sakatul maut. Abu Jahil dia waktu ini termasuk ya, waktu ini paman ni beliau si jadi korban dalam peperangan Badar. Paman ni beliau sendiri, saudara kandung bapak ni Rasulullah. Jadi oleh ni huk ni Rasulullah supaya Abu Jahil memeluk Islam sampai dipeluk-peluk ni. Qul ya ammi, ucapkanlah wahai pamanku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya jamin paman daripada siksaan neraka. Ani Rasul jama paman ni sendiri. Setiap diajak Rasul mengucap dua kalimat syahadat, paman ni berpaling mahadinggo. Mid Rasulullah sebelah kanan, sebab dipaling ke muka sebelah kanan. Ya ammi qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ucap ko geluk pamandang tilat lagi. Sebut lagi ke mati ni ko je. Nanti bahasa Arab ni. Ucap ko geluk tanah. Nah, berpaling met kiri, di bedak ni met kiri. Nah, sampai Abu Jahil wafat dalam keadaan kafir. Awek otin mengikrarkan dua kalimat syahadat. Rasulullah sedih beliau, paman ni sendiri kafir, ajadu melamun si bareh hadu mukmin oleh ni diajak. Ya, anjilah. Sampai beliau mulang maklum dakwah Islam. Murau-rau ketin kaum Quraisy ko Islam. Paman sendiri jadi bala. Nah kan sini. Tapi walaupun paman ni memusuhi, Rasulullah tetap ya sayang hormat jama paman. Nah, maka turun Jibril waktu senang ngehibur Rasul. Api cawane Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, ngehibur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad kahut. Di bahasa Arab. Dan niku sedih sang nama dacok zaman niku mat. Kiram kan? Karena nama makan mat. Agak memberi petunjuk zaman siapa seniku kehendaki. Mada cuak diniku kingeni hidayah. Hidayah itu mutlak hak Allah, hak prerogatif Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Niku cuman menyampaikan risalah. Awek dah cuak niku maksa ulu naga nutuk niku. Sinji maksud ni cawan Jibril. Innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad. Mak dacok mak aganiku nganiku hidayah jama siapa saya dicintai, yang disayangi, yang dikasihi. Innallaha yahdi man yasha. Allah yang akan memberikan hidayah itu kepada siapapun yang ia kehendaki. Makanya juga jaipa-ipa jak negro jadi Bilal ni Rasul. Dipahawai Abu Jahil. Ya, Pak Abu Jahil paman ya kan. Nah, bang justru jelman negro si jadi muazzin ni Rasulullah. Nah, Abu Lahab pun demikian memusuhi Rasul. Maka Injillah sejarah ni turun ni surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Mani oleh ni Abu Lahab ji ngancam Rasulullah. Api cawan Abu Lahab waktu Rasul menyatakan bahwa ia seorang Rasul,
akan menyampaikan risalah Islam kepada kaum ni. Percaya ke timawat ana Muhammad. Api saya kucawa ko kana. Api ani si bare. Sekam percaya Muhammad, api segera disampai ko sebab niku dia adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, anak daripada Al-Amin juga. Niku terpercaya, bapakmu juga terpercaya mu ni. Sekam percaya api segera ucap ko. Nah, kita percaya tanah degis nyak je adalah Rasul Allah. Agar menyampaikan syariat Islam jamaah ketik. Abu Lahab mengapi Bang Lahab bihom nu di mesuluh injuk bihom di masa soal. Makanya Lahab kelak api cawan itu tabbalaka ya Muhammad alihadha jama'tana ku ngajar ni ku Muhammad ji lapah musuan sekam dijah je agar nyampai ku senok tadi Abu Lahab paman sendiri cawan model senok. Ya, jadi agim banyak kulun mak agak turau no saya. Kagak mak agak turau no agim banyak kong sampai joko ji ke tahap deh. Inji do apa ucap do kena ucap orang aja segala macam. Nah, untung mak ngetit gundul. Nah, ya. Nah, maka di saat senolah Abu Lahab mengatakan kecelakaan Rasulullah, tabbalaka ya Muhammad, celaka niku Muhammad, kurang ajar niku. Ali hadza jama'tana injil lekot mengeson sekandija di kudo. Sebab dison ko Rasulullah di Bukit Sofa. Nah, waktu seno turun Jibril, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tenang mat, tenang aku. Abu Lahab si celaka sah ainaniku. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab dengan sempurna kecelakaan. Sayaslana dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nanti dia akan bakal sampai kepada api yang menyala-nyala. Gemdipa. Sayaslana dzata lahab. Nanti dia akan sampai kepada api yang menyala-nyala. Mak ngedok bareh lagi agak ujung kehidupan ni jasno. Makan celaka. Cukup Abu Lahab gawah mawat. Abu Lahab gawah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga tukang bawa kayu bakar tu kejauhan ya. Tukang jauhan. Tukang balap kompor deja, kompor dode, naik gopang. Inggi kegering ni si isteri ni api Abu Lahab deh. Ya, hasud deja, hasud dode, nak regolon ketepai ya. Nanti gua ini, makanya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri Abu Lahab itu tukang bawa kayu bakar. Sulud deja, sulud dode. Jumpa kajak jawah menuk ni sepat ciri ni ingkam ni Abu Lahab sah. Fi jidha hablum min masad. Ianya lambok ko kelok jak ijo api ijo sabuk. Nya lambok ko kelok sabuk singkil gelak dengan selambok. Jadi mengapi bang singkil mana pengokoh. Nanti Quran ngecap keriloh ni jono. Ducak ko Quran keriloh ni Abu Lahab di tukang hasud ulun deja, hasud ulun dode. Kijak jawah matinong kaliaan ni mengapi nyelambok ko kelok sabuk. Nauzubillah. Ya. Nah sebenarnya api maksud ni si Fiji dah hablum mim masad lambang kelok sabuk lambang kehinaan. Nah sebenarnya lambang
kehinaan. Mana kena singkil ni binatang ni jodoh. Nah, kita ni jelma kan tak singkil lah. Ya. Nah, jadi ono sama dengan ni, nah di sana ini hidayah. Ya. Si membuat orang lain lebih tertarik agar ngikut, berarti yaitu mendapat hidayah dari Allah. Oleh sebab senolah hidayah ini adalah rahmat yang terbesar dari Allah yang patut kita syukuri. Nah, lagi wat kakirane saya tolak kebutannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini guru sebetulnya berkaitan dengan masih pertanyaan berkawan enam. Mana kudu ngesino anak ane gaku terikot dalam emak nih. Jadi nyaji mak nyambung. Apakah katili perbuatan emak ini perbuat setan juga? Kudu apakah setan menimpa manusia kudu? Terima kasih guru. Iya. Ya, jadi anak ni tua koro, mak ni mak ngene, ya. Tapi kan mak ni setan juga. Ya. Jadi reji masalah seno. Ya. Sebab ni reti ni mak dikenilin sama ni mak ni setan. Neram harus berbaik sangka husnuzon bahwa mak ni ji makung pandai api siti kicek ko je. Ya. Segala sesuatu no dia ada ngedok contoh jama pribadi ni Rasul. Coba waktu Rasul ini hijrah ke Taif, agar batin bugaga di sana lain hendak mendapat pertolongan ya pemuda-pemuda Taif, malahan mendapat lemparan batu. Nah, sampai waktu ini cukup nih beliau berdarah. Nah, darah ni si mengalir dihalang Rasul jaga sampai turun mentano. Jadi Rasulullah sebab ia pandai darah ni jasad Rasulullah bercucuran ke tanah inji dunia di pasti perang. Maka ni dijaga ni hingga menghilir rah ipus dan sampai bercucuran ke tanah. Ya. Yeah. Lain hak Rasul ngebalos gitu api berdoa beliau kinang Rasul kira masalah lagi kan tidak bundul kiram api doa ni Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di doa ni beliau, ya Allah berilah ya Allah hidayah kepada mereka. Amek kung tiang pandai Tuhan, hanya ku di Rasulmu. Kita yang adu pandai ngaji Rasulmu, dah pasti tiang nutuk. Jadi dah cok detik baca api penyebab mak ni jenuh bermak ni dan hak mak ni jenuh sitan. Kintu mana mak ni dikumpandai, inju kepas itu rikoh sah, kan senang. Awak yang ada barang faktor pasti senang. Nah maka ni di saat keadaan sebenarnya senang, ram jelaskan api sitoreko secara garis besar ni pak. Rejing ya une kinalune wo kiwo manfaat senang kena reji. Nah dang mana kita uyak buku. Kita nak ngeni penjelasan no. InsyaAllah kan no kikodo. Kan buat juga si otine umpu ni si belajar api setoreko satu ganggung dusung lingges. Nah, mana mengapi ketidaktahuan. Nah, kia du ngerti awat ajon.
Nah, jadi Injilah tugas neram ini sebatas menyampaikan, memberitahu sesuatu yang belum mereka ketahui. Nah, karena kiadu terbuka hati ini agar sampai diusung jamaah ahli ini. Nah, jadi kakirana ayo hasitan. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, alhamdulillah naja waktu nama belah. Nah, mudah-mudahan api sejak dikaji nabi sinji, menambah pemahaman betapa penting nih rutin ibadah ini beserta dengan toriko, manfaatnya zikir menurut tuntunan toriko. Nah, sehingga nama dacok ini, nah ya memahami. Nah ya hal-hal berkaitan dengan ini kesempurnaan ibadah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an ووفقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.